Haleluya, glory. Tuhan berkati kita, men. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sudah gosip dan juga berada di dalam Roh Kristus, maka kita ya secara individu akan bersukacita dan semangat karena Dialah yang mengontrol tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, dan Dialah yang menggerakkan kita terus bergerak maju untuk sebagai pemenang, ya, akan merebut kemenangan tersebut selagi kita masih ada di dunia ini, untuk supaya kita sampai kepada tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Dan kita tahu bahwa di setiap detik, di setiap waktu, Tuhan menempatkan posisi kita. Tuhan menempatkan setiap langkah kita. Dan Dia selalu mengontrol dan selalu menjaga kita. Amin. Untuk supaya menjauh daripada hal-hal yang sangat gelap, yaitu hal-hal yang berasal daripada si setan. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya ada kuasa iblis yang sedang berlangsung dari zaman dulu sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Kita sudah membahas ya minggu kemarin tentang kuasa iblis. Karena kuasa iblis ini adalah ya bertahta di dunia ini. Itulah sebabnya dia dijatuhkan dari takhta Allah sendiri. Lucifer dijatuhkan dari takhtanya karena dia mencoba untuk menguasai di sana, merebut kekuasaan itu sendiri. Haleluya. Padahal dia adalah ciptaan Allah yang menciptakan malaikat-malaikatnya. Haleluya. Tetapi dia mencoba untuk mengatasi dan menyamai Allah sendiri. Bagi yang sudah mengerti akan firman Tuhan dan takut akan Allah, mereka sudah memahami ini. Tetapi orang-orang dunia seolah-olah mereka percaya kepada si setan tersebut. Seolah-olah dia adalah sang pencipta. Seolah-olah dia adalah sang penguasa. Karena dia bisa memberikan hal-hal yang diinginkan oleh manusia, yaitu hal-hal keduniawian. Mudahkah untuk melakukan, ya? Mudahkah untuk melakukan sebuah pekerjaan yang berasal daripada si setan? Bisa dikerjakan. Haleluya. Dan bisa diajari oleh setiap manusia. Tetapi kalau firman itu tidak bisa diajari oleh seorang manusia, melainkan roh yang mengajarkan itu lewat seorang utusan. Seorang penyampai pesan, pembawa firman, menyampaikan pesannya Kristus. Haleluya. Tanpa Roh Kudus maka tidak ada seorang pun yang bisa menerima firman dan juga bertindak. Haleluya. Itulah satu-satunya jalan keluar daripada sistem kegelapan, daripada sistem Mesir buatan manusia. Kita tahu bahwa seorang penguasa di sana adalah Firaun. Ya, dia adalah seorang presiden di sana, memegang sebuah kerajaan di satu contohnya di satu negara, ya. Tetapi kita tahu bahwa Firaunlah dulunya mendunia. Bukan seperti sekarang. Kalau Mesir sudah dikalahkan oleh Amerika Serikat atau Rusia dan negara yang lain. Tetapi kalau zaman dulu, siapa yang bisa mengalahkan Mesir? Bahkan anak-anak Allah pun pergi mencari makan ke sana. Karena kelaparan sedang melanda dunia. Hanya ada makanan di Mesir. Tidak ada di tempat yang lain. Itulah membuat anak-anak keturunan Yakub pindah ke Mesir karena tidak ada di Kanaan makanan. Karena terjadi kelaparan selama 7 tahun tidak dapat menabur dan menuai. Haleluya. Kenapa di Mesir? Itulah kehendak Allah. Amin.
Haleluya. Tetapi siapa yang tidak, siapa yang membuat supaya manusia tidak mati adalah utusan Allah sendiri. Siapakah dia? Adalah Yusuf. Mampukah Firaun untuk memenuhi segala lumbung berupa jenis makanan? Tidak akan bisa. Berkat berasal daripada Allah sendiri. Tetapi kita tahu jelas bahwa antara ilalang dan gandum sama-sama mendapatkan makanan. Yusuf kenyang makan, Firaun pun kenyang makan. Haleluya. Tetapi kita tahu kalau dari sistem dunia, maka mereka tidak mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Mereka tidak akan bisa menguasai kerajaan bisnis, melainkan hanya Firaun dan juga kabinet-kabinetnya, menteri-menterinya dan lain sebagainya. Tetapi jangan dicoba atau jangan ditanya soal kekayaan surgawi. Siapa memegangnya? Adalah keturunan daripada Abraham. Haleluya. Yang percaya kepada Allah Sang Pencipta dan mau melakukan kehendaknya. Sehingga roh bekerja di dalam secara individu, secara pribadi untuk mengontrol apa yang tersimpan di dalam lubuk hatinya dan juga di dalam pikirannya. Untuk supaya tersusun dengan rapi sebuah piramid dan iman sampai kasihkan saudara-saudara. Haleluya. Ketujuh anak tangga tersebut rapi tersusun. Tidak ada seorang pun di dunia dari zaman dulu sampai zaman ini selain daripada Henok yang bisa mampu membangun piramid tersebut. Gak ada yang lain. Bagaimanapun kecanggihan zaman ini, sekalipun Amerika Serikat, China, Jepang, dan negara apapun tidak akan bisa membangun piramid tersebut dengan tangan sendiri. Tanpa mesin. Siapa yang bekerja? Allah sendiri. Roh yang bekerja. Haleluya. Siapa yang bisa membuat bahtera sebesar yang dibuat oleh Nabi Nuh? Pakai tangan sendiri. Siapa yang mampu? Gak ada yang mampu. Siapa yang bekerja? Allah sendiri. Haleluya. Siapa yang bisa membelah laut? Tidak ada seorang pun di muka bumi selain daripada Allah sendiri. Tetapi kita tahu bahwa kuasa iblis yang sedang berangsur-angsur dari zaman dulu ketika manusia jatuh ke dalam dosa sampai pada kedatangan Kristus kedua kali untuk menyelesaikan dunia ini. Dia selalu bekerja keras berusaha untuk mencari mangsanya. Binatang buas selalu mencari mangsanya. Haleluya. Tetapi kita yang sudah berada dalam Kristus, kita selalu tersenyum melihat pekerjaan mereka. Haleluya. Karena kita tahu bahwa dunia ini akan lenyap. Kita hanya tinggal tersenyum saja. Tetapi tidak cukup hanya tersenyum. Jadilah teladan dan jadilah sebagai contoh. Kristus mengatakan, jadilah terang dan jadilah garam. Jangan kita mengakui bahwa diri kita sendiri adalah sudah menjadi garam dan terang. Harus orang-orang lain yang mengakui bahwa kita adalah terang dan juga garam. Suratan-suratan Kristus yang bisa atau yang dapat dibaca oleh semua orang. Baik, mari kita buka kitab kita. Dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Haleluya. Haleluya. Disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami syukur Tuhan oleh karena Engkau memberikan semangat bagi kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu mengurapi, memberkati kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah memberikan pewahyuan bagi kami sehingga kami dapat cepat menangkap Tuhan apa yang Engkau ucapkan Tuhan, Engkau katakan Tuhan. Firman pada zaman ini kami akan percaya bahwa kami sudah berada dalam terang waktu senja, berkerumun seperti anak Raja Wali, mengerumuni Tuhan firman yang segar yang Kau janjikan Tuhan di akhir zaman ini, di mana Engkau mengucapkan aku akan memulihkan kembali apa yang sudah habis dimakan oleh belalang, pelahap, pengerit, pelompat dan pindahan Tuhan. Engkau sudah memulihkan Tuhan di akhir zaman ini, membuka sebuah jalan supaya kami sampai ke tanah perjanjian Tuhan. Sebagaimana Engkau membuat sebuah jalan, yaitu membangun bahtera Tuhan. Engkau menyuruh seorang utusan Tuhan membangun bahtera untuk supaya mereka luput dari air bah. Dan juga seorang utusan Musa Tuhan untuk membelah laut supaya mereka menyeberangi sungai itu dan sampai ke tanah perjanjian. Terima kasih Bapa di surga. Engkau membuat kami berjingkrak-jingkrak Tuhan seperti sapi lepas dari kandang itu Tuhan, dari tawanan dunia ini. Sehingga Engkau memberikan Tuhan terang bagi kami di akhir zaman itu Tuhan. Engkau mencelipkan mata kami Tuhan di zaman ini sehingga kami dapat melihat betapa buruknya dunia ini Tuhan, tetapi betapa sempurnanya surgawi Tuhan yang Kau berikan bagi setiap orang percaya Tuhan. Dan Yerusalem yang baru yang akan diwarisi setiap orang yang percaya, yang mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan meneruskan pembacaan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurap setiap telinga kami menjadi telinga seorang murid yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita tahu bahwa seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Haleluya. Kalau kita sudah membaca kitab Keluaran, berarti artinya Keluaran harus dikeluarkan. Kejadian, ya, Keluaran, Imamat, semua mempunyai pengertian. Bukan terlebih dahulu Keluaran baru kejadian. Harus peristiwa kejadian yang pertama. Apa yang terjadi di sana? Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, bagaimana cara Allah untuk menebus mereka? Untuk menerima mereka, terlebih dahulu harus dilakukan adalah harus keluar. Setelah kejadian harus keluar daripada sistem iblis untuk supaya bisa ditebus. Harus keluar terlebih dahulu. Karena Sang Penebus sudah bersedia untuk menebus manusia yang jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Tetapi kita tahu bahwa Musa ini, ya, dilahirkan seorang perempuan Lewi. Dan rupanya dia sangat elok dan cantik. Dia disembunyikan. Semuanya itu rencana Allah. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan.
Haleluya. Inilah pola, inilah pondasi. Tetapi kita tahu ini harus bekerja sama dengan iman. Tidak ada seorang pun yang mau keluar daripada sistem kegelapan kalau tidak mempunyai iman. Tetapi kalau sudah mempunyai iman dan ada pengharapan yang sangat penuh di dalam Kristus, maka mereka yakin dan percaya mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Glory. Jadi, kitab Keluaran, ya, artinya keluaran dipanggil keluar, atau dengan kata lain dimaksud sudah, ya, dimaksud adalah gereja itu sendiri, keluaran. Jadi mereka disebut dulu umat Allah. Ketika mereka ada di Mesir, ya, ketika mereka berada di Mesir, mereka adalah disebut, ya, disebut umat Allah. Karena mereka di Mesir. Jadi kemudian ketika mereka dipanggil keluar, mereka kemudian menjadi gereja Allah. Karena gereja berarti dipanggil keluar dan dipisahkan. Haleluya. Dulu kita adalah pada waktu yang indah ini adalah kuasa iblis. Haleluya. Amin. Kuasa iblis. Haleluya. Jadi ketika mereka berada di sana, mereka adalah disebut umat Allah. Tetapi setelah mereka keluar di sana, mereka menjadi gereja. Karena mereka sudah dipanggil keluar dan sudah dipisahkan dari Mesir. Jadi itulah sebabnya diatur dan dibuat Allah ini sendiri adalah di kitab Keluaran. Karena mereka tidak mungkin keluar kalau tidak terlebih dahulu dipanggil. Haleluya. Glory. Bagaimanapun juga kalau Raja Wali sedang berkerumun dengan ayam-ayam, ya, berarti dia belum ada pemanggilan bagi Raja Wali tersebut. Tetapi ketika dia mendengar pekikan suara induknya, si anak Raja Wali tersebut akan melihat, oh, sepertinya suara itu saya kenal. Sepertinya suara itu memanggil saya. Dan ketika pesan sampai ke sana dibawakan oleh Nabi Musa, maka mereka segera bertindak. Tanpa ada tindakan, maka mereka tidak akan bisa keluar. Lalu setelah mereka keluar, mereka fatal sudah berpisah dengan orang-orang Mesir, penyembah berhala tersebut. Haleluya. Haleluya. Sekalipun mereka, ya, sekalipun mereka bisa melihat istana yang sangat besar, yang sangat canggih, bangunan-bangunan yang ada di Mesir, mereka mendapatkan banyak makanan di sana. Ketika Allah memanggil mereka keluar dari sana, maka mereka tidak peduli dengan apapun yang ada di sana. Haleluya. Tetapi kita lihat itu pun tidak cukup. Ya, tidak cukup hanya dipanggil keluar. Harus ada tindakan yang sesungguhnya sesuai dengan janji Allah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa tanah perjanjian diberi bagi umatnya. Bagi bangsa Israel. Tidak cukup hanya menyeberangi Sungai Yordan. Tidak cukup mereka hanya menyeberangi Laut Merah. Haleluya.
Tidak cukup hanya dibaptis dengan Roh Kudus. Banyak yang dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi mereka tidak selalu bersungguh-sungguh bekerja keras untuk berjalan melampaui semuanya itu sampai ke tanah perjanjian. Ada kepahitan, ada sukacita, ada penderitaan, penyakit, dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi kita lihat bagaimana tentang Musa. Dia disembunyikan selama 3 bulan. Kenapa disembunyikan? Karena pada waktu itu, ya, Firaun memerintahkan untuk supaya membunuh semua laki-laki dari keturunan orang Israel yang berumur di bawah 2 tahun. Atau yang berumur 2 tahun, semua dibunuh. Laki-laki semua dibunuh. Itu sebabnya Musa disembunyikan. Nanti kita baca itu. Haleluya. Kita baca Yohanes 3:3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hanya melihat kerajaan Allah pun kalau tidak dilahirkan kembali tidak akan bisa." Lain melihat, lain mewarisi. Ini hanya melihat. Dan 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Haleluya, selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau sudah dilahirkan kembali, berarti dia bisa melihat kerajaan Allah. Tetapi kita tahu bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti dia sudah memiliki Roh Kudus. Haleluya. Penderitaan yang diderita oleh Kristus pasti juga diterima dan dialami oleh orang-orangnya, atau pengikut Kristus atau anak-anaknya. Haleluya. Terkutuklah Yesus. Ya, katakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Siapa yang mengatakan? Rasul Paulus. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Itu benar, tidak ada seorang pun. Ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Mungkinkah berbohong firman Tuhan? Tidak berbohong. Firman Tuhan adalah benar dari kitab Kejadian sampai Iwan. Selain oleh Roh Kudus. Kalau memang demikian, siapakah Roh Kudus? Yesus Kristus. Siapakah Allah? Yesus Kristus. Di mana tertulis? Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan juga kitab Yesaya. Ya. Dan kitab-kitab yang lain. Bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa dikatakan bahwa ada 3 pribadi? Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Allah adalah Tuhan dan Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti sudah ada 2 Tuhan. Haleluya. Kalau Bapaknya Yesus adalah Allah, disebut ada tertulis bahwa Allah adalah Bapaknya Yesus ketika dia masih ada di bumi. Haleluya. Sebelum Yesus tampil di muka bumi sebagai daging, siapakah dia sebenarnya? Dan di manakah Yesus itu? Apakah ada dia di dalam
pribadi Yusuf atau Yosef? Tidak ada. Apakah ada dia di dalam Maria? Tidak ada. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yesus Kristus mati dan dikubur, tidak ada satu pun terdapat di sana tulang-tulangnya. Lantas siapa dia sebenarnya? Haleluya. Tetapi kalau orang sudah tahu pada zaman Yesus Kristus sudah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka orang-orang Farisi dan Saduki tidak akan kompromi dengan penguasa-penguasa dunia. Haleluya. Kita lihat Herodes yang berumur 2 tahun matikan, bunuh semua. Saya sudah mendengar bahwa dia lahir di Bethlehem. Nanti jadi ada saingan saya. Bukankah kalian tidak tahu bahwa aku adalah seorang penguasa di negeri ini? Jangan sampai dia nanti menjadi seorang penguasa. Bunuh semua yang berumur 2 tahun. Bunuh semua yang berumur 2 tahun, kata mereka, kata Herodes. Ya? Bunuh semua, kata Firaun. Haleluya. Kita lihat. Siapakah orang Farisi dan Saduki? Mereka sedang memegang hukum Taurat kemana-mana. Dan luar kepala semuanya. Tetapi mereka gagal untuk melihat siapa Yesus Kristus sebenarnya. Kenapa? Ya udah 1 Korintus 12 ayat 3 jawabnya. Haleluya. Bagaimana di zaman ini? Apakah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dia adalah Allah? Kalau memang orang sudah mengatakan demikian bahwa dia adalah Allah, si sang pencipta langit dan bumi, maka dia akan percaya akan 1 Korintus 12 ayat 3. Artinya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam dia. Kalau sudah ada Roh Kudus di dalam dia, berarti dia akan bisa segera bertindak dan melakukan firman pada zamannya. Itu kuncinya. Siapa yang percaya firman pada zamannya, di zaman Yesus Kristus, adalah pengikutnya, murid-muridnya. Karena dia adalah firman. Pada zaman itu, firman telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Haleluya. Percayakah kepada firman atau pesan pada zaman ini? Percayakah di zamannya Nuh bahwa pesan pada waktu itu melalui seorang utusan yaitu Nuh, maka mereka akan selamat. Haleluya. Di zaman ini, ketika dia meninggalkan bumi, aku akan mengutus memberikan rohku kepadamu. Siapa yang menerima Roh Kudus? Ya, maka tidak seorang pun yang mau menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya ketika satu-satunya cara agar kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus adalah ketika Roh Kudus secara pribadi memberikan kesaksian kepada kita bahwa Ia adalah Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan Yesus, ya, yang telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberikan firman. Haleluya. Zakaria 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari, ya, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang.
Zakaria ini yang 14, Zakaria 14 ini ayat 7 menyatakan bahwa ini adalah terang di waktu senja. Tidak ada malam dan tidak ada siang. Berarti zaman Laodikia. Haleluya. Mula bahasa Batakna gulak-gulak botar. Aunang berdalani hamuna. Agulak-gulak botarong. Perdalani be gunwai son. Unak sim berdalani hamuina. Alana amar campur antara natiur tunaholo. Jadi artinya di sini asam-asaman. Bagaimanapun juga kalau kita sudah menyalakan lampu mobil atau kereta, kurasa agak-agak nampak sedikit lah lampunya. Ya. Jadi berarti sudah hampir jam 6 berjumpa antara gelap dan terang. Sehingga terjadilah sama-sama. Tetapi kita tahu sebelum jam 6 berlangsung, siapkan pakaianmu. Selagi ada terang di waktu senja, pintu belum ditutup, persiapkan barang-barangmu. Kembalilah segera. Jangan sampai kau telat di jalan, nanti terlalu gelap. Dan tidak ada lagi nanti pintu yang terbuka dan membiarkan kau bisa masuk. Kenapa? Karena Bahtera sudah ditutup dengan tangan Allah sendiri. Haleluya, sudah dimeteraikan. Gadis bijaksana sudah masuk supaya tidak engkau mendapatkan kertakan gigi dan tangisan dan ratapan dan lain sebagainya. Haleluya. Glory. Itu adalah Zakaria 14 ayat 7. Kenapa? Saya katakan tadi, bagaimana tentang perjalanan Musa? Kalau mereka tinggal di sana sebagian, maka tidak ada lagi tongkat yang kedua untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Hanya satu tongkat yang ada di tangan Musa. Dan hanya ada satu orang utusan. Kita harus ingat ini. Di setiap zaman hanya ada satu utusan. Dari Efesus, kita tahu tidak ada seorang utusan di zaman Efesus selain daripada Rasul Paulus. Haleluya. Kalau mengerti Alkitab, maka dibaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, apakah benar itu atau tidak. Haleluya. Musim apakah ini? Masa tidak orang mengerti apakah musim panas atau musim dingin? Apakah tidak tahu musim panas atau musim salju? Haleluya. Apakah tidak tahu apakah ini akhir zaman atau tidak? Tetapi kita tahu, seperti yang sudah kita baca tadi, kalau tidak memiliki Roh Kudus, maka tidak tahu zaman apa yang sedang mereka hidup. Kalau sudah memiliki Roh Kudus, oh ini pasti. Aku tahu bahwa zaman apa yang sekarang. Kedatangan Kristus sudah dekat. Maka aku akan mempersiapkan pakaian. Pakaian firman. Haleluya. Sebelum pintu tertutup. Haleluya. Jadi itulah sebabnya tidak bisa dibohongi Alkitab dan tidak bisa dibohongi seorang utusan. Dan kalau memang Alkitab bisa ditipu, maka utusan pun bisa ditipu. Kenalilah pohon dari buahnya. Kami adalah penyembah Allah, penyembah
ya Tuhan Yesus Kristus, kami taat kepada perkataannya. Maka seorang bertanya, kamu mau kemana bang? Oh mau ke Medan, naik apa? Gak perlu ditanya dai, kalau sudah ada dia di dalam sampri, gak perlu ditanya. Oh udah merek, tinggal baca aja mereknya. Oh ya sampri ya. Kamu gereja apa bang? Gak perlu lagi ditanya kalau dia sudah ada di, berminggu-minggu atau dia selalu berada di HKBP. Contoh yang saya buat, HKI dan gereja-gereja yang lain. Bisakah aku mengatakan, ya, aku di gereja ini? Padahal, dan tidak ada seorang pun yang bisa terdapat di dalam satu gereja memiliki dua jenis gereja. Gak ada jalannya itu. Gak ada jalannya itu. Kalau sudah ada di dalam mobil, contohnya mobil Karyagung atau Sampri contohnya ya, maka saya tidak akan bisa bilang, oh aku di Indah Karya pada saat ini. Tidak akan bisa. Jadi tidak bisa disembunyikan sistem Mesir dan juga sistem tanah Kanaan. Haleluya. Tidak bisa disembunyikan apa yang dilakukan oleh Abraham dan juga Firaun. Tidak akan bisa. Haleluya. Tidak akan bisa disembunyikan ya Elia, bagaimana mujizat dan keajaiban Allah yang sedang berlangsung pada dirinya sendiri. Haleluya. Dan tidak bisa disembunyikan oleh penyembah berhala bahwa mereka adalah memiliki Allah, yaitu Allah iblis. A kecil pun A besar loh. Haleluya. Tidak akan bisa dibohong. Jadi di setiap zaman tidak akan bisa dibohongi dari Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Jadi kenalilah pohon dari buahnya. Kalau kamu di gereja ini, sifatmu, karaktermu harus seperti itu, tidak bisa didakwa. Apa yang terjadi nggak bisa didakwa itu. Haleluya. Jadi mempelai wanita tidak bisa dibohongi. Dan juga pun orang-orang ya Mesir tidak bisa dibohongi juga. Kenapa tidak bisa dibohongi? Iya benar. Bagaimanapun juga inilah Allah kita yang harus kita sembah, si pencipta langit dan bumi. Kami nggak seperti Allah kami. Allah kami kan, Tuhan kami kan, kami buat dari batu pahatan. Itulah kami sembah siang dan malam. Itu gak kami kenal siapa Allah kalian yang tidak kelihatan. Jadi mereka pun tidak bisa dibohongi. Antara orang yang percaya kepada Allah dan pengikutnya Allah, ya, tidak bisa dibohongi. Iblis tahu apa yang harus dikerjakan dan generasi-generasi penerusnya dan pewarisnya. Allah pun seperti itu juga. Haleluya. Mari kita lihat dulu di Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Kita lihat.
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Waduh. Kalau kita baca ini, ya, rupanya dia, Allah menjadi daging untuk supaya membayar lunas. Dia menjadi daging yang berdosa karena dosa kita ditanggungkan ke atas dirinya, sehingga dia pun mati di kayu salib oleh karena dosa manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain daripada Kristus. Itulah dia sebabnya menjadi daging di antara kita dan tinggal di antara kita di dunia ini. Haleluya. Karena kenapa? Karena manusia sedang bertempat tinggal, ya, di dalam dosa. Kalau kita sudah membaca dan mengingat ini, langsung kita kembali tadi ke tanah Mesir. Bagaimana Israel, mereka di sana. Ketika mereka ada di sana, mereka harus dikeluarkan. Bagaimana caranya? Kedua, ya, itu kan sebuah perlambang. Bagaimana kedua caranya Allah melepaskan kita dari dosa, dari tawanan tersebut? Allah harus menjadi daging untuk mengeluarkan kita. Jadi berarti kita sudah berada di dalam keluaran. Karena kita sedang dipanggil. Haleluya. Kristus sedang memanggil kita dan kita keluar daripada sistem dunia untuk supaya kita, ya, tidak bersama-sama dengan mereka. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Keluarlah daripadanya, hai mempelai wanitaku. Haleluya. Itulah tujuan Kristus yang tertulis di kitab Roma 8 ayat 3 ini. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Haleluya. Yang serupa dengan daging yang digorkan, ya, yang dikuasai dosa karena dosa. Haleluya. Dan kalau kita sudah membaca dan melihat ini, pastinya kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Mau kaya? Berdoalah selalu. Tetapi kalau tidak bisa kaya, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mudah saja. Berarti itulah kehendak Tuhan. Yang penting kita kaya secara, haleluya, secara rohani. Haleluya. Jadi contohnya, ya, bahwa contoh kita buat dulu. Yesuslah contohnya sebagai, ya, sebagai uang, ya. Jadi kalau tidak ada uang, tidak ada seorang pun yang bisa ditebus dari manapun. Seperti saya katakan tadi, karena kita sudah berada di dalam dunia ini. Dunia ini sudah terkutuk. Semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, semua sudah terkutuk. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi harus ditebus. Haleluya. Setelah ditebus, dipanggil, harus keluar. Yang ketiga, harus sampai ke tanah perjanjian. Siapa tanah perjanjian tersebut? Adalah Roh Kudus. Haleluya. Kita baca dulu kita ulangi, ya. Kita baca di Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 9.
Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya. Tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. 7. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan itu melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknyalah madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Haleluya. Kita mau melihat tentang perjalanan Simson ini. Singa yang hendak menerkamnya. Hendak menerkamnya. Tetapi karena roh Allah ada padanya, sehingga singa itu pun mudah untuk dibunuh. Dan tidak ada satu alat pun yang ada di tangannya. Tetapi mudah dia untuk membunuhnya. Karena Allah berkuasa di dalam dia. Tetapi ketika singa itu mati, apa yang sebaliknya dia dapatkan? Haleluya. Ada serang lebah di sana. Sehingga dia pun melihat bahwa ada madu yang manis di sana. Yang lebih manis daripada madu yang lain. Sehingga dia mencoba menyicipinya. Dan hatinya pun bergembira dan semangat. Gak pernah saya dapatkan semanis ini madu di mana-mana. Selain daripada yang ada dalam kerangka singa ini. Haleluya. Dia mendapatkan dari kerangka. Kita bayangkan dulu. Gak pernah ada seperti itu. Padahal singa itu dulu ingin mau membunuhnya. Sehingga dia pun jadi mendapatkan manisan dari sana. Kita bayangkan. Haleluya. Jadi ketika seseorang tergoda pada sesuatu, jika dia hanya menjanjikan Yesus sebagai perlindungan, dia menutup mata dan melewatinya, itu akan menjadi pengalaman termanis ia pernah dia lalui. Jadi Simson suatu kali ketika seekor singa hendak membunuhnya, ia membunuh singa itu, dan ketika Roh Kudus turun ke atasnya, ia menyembelih singa itu. Seolah-olah ia melakukannya kepada seekor hewan kecil. Haleluya. Tetapi kita lihat ketika dia lewat dari kerangka singa itu yang sudah dibunuhnya itu, dia mendapatkan kebahagiaan. Dia mendapatkan sukacita. Karena dia mendapatkan madu yang manis yang berserang di dalam rangka singa tersebut. Haleluya. Karena dia tidak pernah rasakan madu yang manis lebih daripada yang didapatkan daripada kerangka singa itu. Haleluya. Jadi seperti itulah juga kehidupan orang percaya di zaman ini. Haleluya. Kenapa seperti itu? Kita sudah membaca kitab Keluaran.
Ketika kita keluar dari Mesir, dari sebuah sistem duniawi yang hendak mau membunuh kita, mengatakan kita, mengucilkan dan lain sebagainya. Mereka adalah sesat seperti ini dan lain sebagainya. Kalau tanpa ada tantangan dan rintangan, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau manis tersebut. Hadiah daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun yang menyukai pengikut Kristus di zaman dulu. Di zamannya selain daripada pengikutnya yang sedikit. Tidak ada seorang pun yang mengasihi keluarga Nuh di zaman itu. Tetapi justru dari situlah dia mendapatkan keselamatan sehingga mereka aman dan nyaman di dalam bahtera. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 8. Iman adalah pondasi pengharapan yang penuh. Sekalipun tidak pernah melihat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Haleluya. Sekalipun tidak dilihat. Jadi kalau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, maunya mereka harus melihat. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kau kan sudah kami lihat hari-hari. Di manakah Bapa itu? Haleluya. Betapa bodohnya kau. Sudah sekian hari, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kau. Masa engkau tidak melihat Bapa itu? Haleluya. Berarti dia adalah Bapa itu sendiri. Haleluya. Kita sudah ribuan tahun yang sudah berlangsung itu. Di zamannya Musa. Musa, tunjukkan dulu Allah itu kepada kami, supaya kami langsung berbicara kepadanya. Apakah mereka tahan? Tidak. Selain daripada Musa. Jadi kalau orang-orang yang kurang percaya, yang tidak memiliki iman, mereka adalah ragu-ragu. Seolah-olah Allah tidak ada. Udahlah. Udah kita sembah aja lah Allah. Kalau itu katanya, ya iya. Tapi kan kita tidak pernah lihat kan? Udahlah. Kalau nggak mereka lihat, udahlah, bab aja lah gotanya. Bab adalah apa yang dilarang oleh Tuhan, udah nggak jadi masalah itu. Seolah-olah dia tidak bisa menjelajah dunia ini. Haleluya. Keluaran 1:22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saya sudah katakan tadi, ketika ada dua orang manusia dilahirkan oleh Hawa, yaitu Kain dan Habel, maka sudah terjadi di sana pembunuhan. Itulah yang pertama kalinya.
Dan siapakah Kain sebenarnya? Dan siapakah orang-orang yang sedang membunuh anak-anak ini dan memerintahkan untuk supaya dibuang ke Sungai Nil? Haleluya. Dan kita melihat kalau sebenarnya kalau Tuhan tidak memelihara, bagaimana mungkin perempuan-perempuan itu berani untuk mengasuh Musa sebenarnya? Apakah mereka tidak takut dibunuh oleh Firaun? Udahlah, kita putrinya Firaun mendapatkan, melihat dia mengapung-apung di sungai Nil tersebut. Lalu putri Firaun mengambilnya dan mengasuhnya, membesarkannya sampai Musa besar. Haleluya. Dia adalah orang Ibrani. Beranikah mereka? Berani. Apakah ada rasa takut di dalam pikiran mereka ketika mereka mengasuh tidak peduli siapapun? Betapa besarnya pun kekuasaan Firaun, mereka tidak pernah berpikir, oh nanti kita dibunuh. Gak pernah. Kalau mereka berpikir seperti itu, maka mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Haleluya. Siapa yang membuat? Allah sendiri. Haleluya. Apa tujuannya? Untuk menggenapkan kitab Keluaran. Untuk supaya Israel dikeluarkan dari Mesir. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pemirsa, biar kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita. Sekalipun sederhana firman Tuhan, tetapi ketika kita sudah membacakan ini, maka kita sudah pasti mengerti dan tahu. Haleluya. Itulah sebabnya seperti gandum ditanam semakin membesar dan berbuah, sudah matang, lalu dituai dan dimasukkan ke dalam rumpun kerajaan Allah. Seperti itulah mempelai wanita, cepat menangkap dan mengerti. Haleluya. Bahkan setelah dibacakan dan sudah mengerti. Kenapa? Karena Roh selalu mengajari akan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Glory. Mari kita tutup ibadah kita.